Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penggemar, para pendengar podcast yang ada di rumah? Kembali lagi bersama saya Arif di podcast Kim Info Orang Tegal Gede, segmen ngukus, ngobrol khusus. Kali ini kita spesial sekali kedatangan tamu dari jauh nih, Nunukan. Nah, ini pertama kali dari kami Kalimantan Utara. Kita perkenalkan tamu kali ini Bapak Mursyan dan Ibu Asa. Selamat datang, tepuk tangannya dong. Iya. Apa kabar Bapak, Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana ini perjalanan dari Nunukan langsung ke Jember atau kemana dulu? Mungkin dari Pak Mursyan dulu. Jadi kalau perjalanan kami ini cukup panjang. Oh, cukup panjang. Ya, dari Nunukan kita harus ke Tarakan dulu naik speed. Oke. Sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. Nanti setelah itu baru kita naik pesawat ke Surabaya. Ke Surabaya. 2 jam. 2 jam juga. Itu. Iya. Kalau Ibu Asa, kalau boleh tahu ini tamu-tamu yang spesial ini panjenengan dan Pak Mursyan ini dari mana? Dari lembaga mana mungkin kalau dari Nunukan sendiri? Iya, baik, terima kasih Mas Arif ya. Salam kenal para pendengar, saya Asa dan juga Bapak Mursyan. Kami berdua dari Diskominfo Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Mas Arif udah pernah ke Kalimantan Utara? Wah, belum pernah. Kalimantan Timur mungkin? Belum pernah Atau juga. Kalimantan yang lain? Belum juga. Tapi saya sering lihat di TV. Oh, sering lihat di TV. Saya sering lihat di TV. Iya, jadi Iya. kami ada di Kalimantan Utara, Iya. tepatnya di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Malaysia. Oh, Iya. batasan langsung. Berbatasan dengan langsung dengan Malaysia. Siap. Nah, ini kalau boleh tahu ini Bapak Mursyan. Dalam rangka apa ini? Dari Nunukan main-main dari Diskominfo utamanya main-main ke Jember atau mungkin sebelumnya main kemana dulu, ke Surabaya dulu atau kemana, apa langsung ke Jember? Ya. Kami langsung dari Nunukan ke Jember ke Dinas Kominfo Iya. terkait masalah KIM, Komunitas Informasi Masyarakat. Iya. Jadi kami tahu bahwa tahun lalu Iya. KIM dari Jember meraih terfavorit KIM informatif, ya, Transformatif. Nah, jadi itu salah satu dasarnya sehingga kami berkunjung ke Diskominfo Jember. Terus yang kedua juga ada program dari Bupati Jember terkait bantuan masyarakat, yaitu Wadul Guse. Oh, Ya, jadi ada arahan dari pimpinan kami untuk mencari informasi terkait masalah bagaimana pengolahan Wadul Guse. Oh, sangat luar biasa sekali. Jadi dalam rangka ini istilahnya belajar bareng. Ya. Karena kami sendiri sebenarnya juga masih dalam tahap belajar, Ibu, Bapak. Nah, saya juga sebenarnya ingin mencari tahu kalau kami di sini biasanya kan yang kami laporkan, yang kami beritakan biasanya terkait masalah makanan, kulineran. Nah, ini kalau boleh tahu ini yang spesial puasa. Kalau biasanya ibu-ibu ini yang detail ini. Kalau bapak-bapak biasanya coba beli di sana. Oh enggak, di sini lebih enak. Kalau boleh tahu ini puasa yang spesial di Nunukan. Oke. Ya, baik Mas Arif, kalau di Nunukan sebenarnya itu makanannya makanan Indonesia. Kenapa disebut begitu? Karena di sana itu multikultural, banyak perantau, ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang NTT, ada orang Sumatera, jadi satu di situ. Nah, kalau dicari digali lebih lanjut, apa sih makanan khasnya Nunukan sendiri? Sebenarnya kurang tepat Pak ya, karena campur gitu, campur gitu. Ada makanan Malaysia juga di sana, gitu. Makanan Jawa juga banyak, gitu. Jadi seperti saya misalnya kan saya asalnya dari Jawa nih, ngerantau ke sana kan, ya. Kalau boleh tahu dari mana? Dari Lamongan. Oh, dari Lamongan.
Iya. Lamongan, ternyata. Di sana juga ada soto Lamongan gitu. iya. Kemudian makanan-makanan yang sering disajikan di event-event besar seperti kayak pernikahan, hari raya gitu itu mayoritas yang dari adat Sulawesi seperti Sulawesi. buras. Buras itu kayak semacam ketupat. Kayak ketupat, cuman dia pakai santan, Pak ya. Iya, seperti itu khasnya seperti itu. Kemudian masakan-masakan Malaysia juga seperti roti canai, kayak gitu-gitu itu juga banyak disajikan ketika hari-hari besar seperti itu. Jadi kalau spesialnya khas Nunukan gitu, saya sendiri juga agak bingung gitu. Karena itu tadi multikultural. Jadi semua makanan dari Indonesia insya Allah ada di sana. Insya Allah ada di sana. Seperti itu. Berarti nggak jauh beda dengan Jember. Kebetulan Jember ini juga seperti melting pot. Semuanya ada. Cuman orang Malaysianya yang nggak ada. Bedanya itu ya. Bedanya itu ya. Itu ya kalau di Jember ya hampir sama. Kebetulan saya orang Solo. Coba ini saya tanya. Bakso Solo ada nggak di Nunukan? Ada. Oh ada. Ada dong. Iya, Iya, ada. yang Solo ada juga. Ada juga. Wonogiri pun ada. Wonogiri Iya, pun ada. Jadi di sana itu semua istilahnya kami perantau itu mungkin ya mengobati rasa rindu dengan kampung halaman sehingga membuatlah di sana kuliner-kuliner yang mengingatkan kampung halaman seperti itu. Iya. Nah ini yang menarik. Bahkan orang Solo pun nggak ada yang namanya bakso Solo gitu. Nggak ada. Gitu aja. Soto aja ya. Sama di Lamongan juga kan nggak ada soto Lamongan gitu. Betul, Soto aja ya. iya, karena sudah ada di Lamongan. Iya. gitu. Kalau di sana jadi soto Lamongan ya. Geser mungkin ke Pak Morsen ini, mohon izin. Nah, tadi ngomongin kuliner, kita sekarang ngomongin tentang ini tempat wisata-wisata yang sekiranya mungkin bisa diangkat di Kabupaten Nunukan. Karena kalau di Jember sendiri itu sebenarnya banyak. Lah, kami di Kim Tegal Gede ini sebenarnya salah satu kesulitannya itu adalah mengangkat kira-kira apa yang bisa dijadikan tempat wisata, tempat kunjungan. Karena harapan dari secara nasional atau mungkin Bupati sendiri kan kunjungi tempat-tempat yang di daerah situ dulu gitu, utamanya kalau sekarang karena banyak terjadi kecelakaan itu makanya tempat wisata itu yang disasar justru di kabupaten situ sendiri. Nah, kalau di Nunukan sendiri mungkin apa ini Pak yang spesial? Ini kali aja Mas Wawan mau ngajak teman-teman Kim ini mau ke Kalimantan ini liputan khusus. Jangan kayak Mas Wawan tadi katanya suruh nguli di sana kalau diajak. Ya, jadi kalau di Nunukan ini kan enggak secara geografis ini kan ada berupa pulau. Oh pulau, Ya, ada pulau pulau. dan ada yang pulau besar yang Kalimantan gitu. Jadi kalau yang di pulau itu sebagian besar itu wisatanya berada di pantai. Ya. Terus yang unik di situ ada wisata perbatasan namanya juga. Wisata perbatasan. Ya, Nah, ini yang nggak bisa ditemuin di mana-mana Di ini. Pulau Sebatik itu ya, ada rumah yang dua negara dia. Ya, ruang tamunya Indonesia, dapurnya Malaysia. Pernah lihat itu Iya. saya. Itu di garis ya rumahnya betul. Sebenarnya juga ada yang untuk wisata ekowisata itu seperti daerah Krayan itu, cuma dia aksesnya harus melalui pesawat, menggunakan pesawat. Itu ada dia merupakan hutan perawan sebenarnya, itu hutan yang pernah disentuh oleh manusia. Itu salah satu juga yang bisa Ekowisata yang bisa di sana. Ini sangat luar biasa sekali. Kalau yang pernah saya lihat secara sendiri itu televisi itu ada rumah, betul itu kalau diingatkan itu. Itu di garis itu sebelah kanan Malaysia, mungkin sebelah kiri itu Indonesia. Itu satu orang mungkin pasportnya nggak ada ya, nggak perlu paspor itu. Kalau mau ke Malaysia, iya. Cek paspor. Nah ini ya kesempatan berikutnya ini kita coba tanyakan dari Diskominfo. Nunukan mungkin ada yang mau sharing kan ini? Ya, mungkin ada yang mau tanyakan. Ya, karena sesuai dengan tujuan kami ke Jember ini terkait masalah pengelolaan KIM di kelurahan dan desa. Nah, ini yang kami tanyakan bagaimana proses pembentukannya KIM dan terus bergerak di bidang apa aja KIM ini. Karena KIM ini kan ada dua, untuk penyebaran informasi dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Kebetulan kalau dari kami sendiri
teman-teman ini berasal dari beberapa background, ibu dan bapak. Jadi tidak semuanya memang suka di media. Memang awalnya profesional di media. Kami ada yang dari memang background tukang bangunan. Ada yang background dari tukang cukur rambut, penjual geprek, terus PKL gitu. Jadi memang kebetulan teman-teman ini hanya suka ngopi bareng. Berawal dari situ ya? Berawal dari situ. Okay. Terus dari Diskominfo kebetulan ada informasi seperti ini, terus dieksekusi lah sama teman-teman. Kira-kira sopo yo sing iso nyeting gitu. Kira-kira sopo yo sing iso ngolah, ngedit dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Terus akhirnya kita ajukan SK ke kelurahan. Terus ya ini jadinya pelan-pelan. Nah dari seperti ini nanti kita ajukan proposal kegiatan. Biasanya kita kolaborasi dengan Bakorwil. Itu juga lewat Mas Ilham. Ini sudah kita anggap keluarga sendiri nih, kakak-kakak ini yang ada di Diskominfo ini. Kebetulan ini. Ayo Mas coba ini bikin proposal ini, coba. Gitu. Dia jajak, terus nyantol ke KPU. Akhirnya kami kolaborasi dengan KPU. Nah, dari dana-dana tersebut kadang kita ada sisihkan, kita berikan. Perlengkapan yang ada di sini itu ya perlahan-lahan. Makanya nyuwun ngapunten ini, mic-nya baru 2 ini. Buat gantian. Amin. Jadi seperti itu. Terus nanti kalau ada dana, kita nyoba. Misal kira-kira apa ini yang bisa dikembangkan? Apa? Nyoba ternak ikan. Gagal kita coba lagi. Yang sebelah ini magom. Ini kemarin baru ada suntikan dana, nanti kita coba mulai dari awal lagi. Jadi gitu. Ya trial and error. Meskipun banyak error, ya tidak apa-apa, ini buat belajar. Namanya proses ya. Iya, proses. Nggak belajar. Betul. Jadi saran aja untuk teman-teman Kim yang ada di sana, ya trial and error, nggak apa-apa. Ya pasti banyak errornya. Itu yang nggak bisa semuanya. Lagi-lagi kita kebetulan yang di sini itu berangkat bukan dari memang pegawai kelurahan, pegawai mungkin kecamatan dan sebagainya. Kita murni ini warga yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Mungkin saya boleh. Monggo, kebetulan. Nah, ini kan Mas Arif, kenapa sih harus podcast gitu? Sebagai salah satu produk unggulan dari Kim di Tegal Gili, seperti itu. Ini mungkin menjadi tips juga untuk teman-teman yang ada di sana. Sekarang ini dunia digital itu sangat luar biasa. Oke. Tetapi kalau bagi saya, kebetulan Pak Kamil ini sebagai lurah ini bukan hanya lurah saja, tapi bapak yang suka mencuti ini. Ayo gawe. Motivasinya luar biasa. Makanya kenapa kok podcast? Karena itu paling mudah diproduksi sebenarnya. Podcast itu ngobrol aja. Yang penting si hostnya itu mau berbicara dan pertanyaannya sangat luar biasa gitu aja. Terus editingnya kan tinggal timestamp. Terus depan di-cut, edit, belakang diedit tanpa ada sesuatu hal yang spesial di situ. Jadi mudah untuk diproduksi, cepat untuk diproduksi. Itulah mengapa podcast. Kadang kita 1 minggu itu bisa sampai take 4, 5. Jadi 1 minggu 1 kali itu kan sudah nyicil 1 bulan. Benar. Jadi seperti itu. Nanti tinggal jadwal postingnya yang diatur lagi jadwal gitu ya. Oke. Terus nanti ada video potret, itu nanti beberapa teman-teman itu diedit lewat via CapCut, sangat mudah sekali. Selesai. Itu salah satunya. Dan nanti dari situ itu nanti yang kita bawa proposal itu yang kita bawa ke KPU, misal Bapak Ibu gini kita rutinan seperti ini. Dari situ kan trafficnya kelihatan itu. Posting berapa kali, ini berapa kali. Itu dan nanti dari situ oke Mas, kita datang ke sana. Dananya sekian gimana gitu. Itu nanti yang kita berikannya di situ. Gitu. Kalau dunia digital karena kebetulan Pak Kamil ini jual digitalnya juga luar biasa. Setiap pagi itu live TikTok. Gitu. Jadi nanti bisa di-subscribe nih. Ini sangat luar biasa juga karena untuk live sendiri kan tantangannya besar nih. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang
out of the box. Ya. Padahal harus dijawab saat itu juga. harus siap. Tapi beliaunya itu sangat luar biasa. Ketika ada keluhan dari masyarakat terkait masalah jalan gitu. Pak Kamil langsung berangkat itu. Manggil Babinsa, Babin Kaptipmas itu diajak. Nah, itu seperti itu. Tantangannya besar luar biasa. Kebetulan kami juga suka media. Pak Kamil juga ini juga media seperti itu. Oke. Nah, padahal orang-orang di luar sana kan ngiranya untuk membuat sebuah podcast tuh kayak harus perfect dulu, ada ruangnya, ada AC-nya, ada perlengkapan audio, video yang lain-lain. Ternyata teman-teman dari Tegal Gede bisa membuktikan bahwa dengan alat-alat yang sederhana aja udah bisa loh bikin podcast. Ini pakai kamera HP. Pakai kamera HP, nggak usah pakai DSLR dan lain sebagainya yang canggih-canggih, nggak usah. Pokoknya ada kamera HP, ada tempat untuk editing, udah ready ya. Dan yang paling penting niatnya, nah, eksekusi itu tadi. Benar. Itu pakai kamera yang macam-macam, terus ternyata eksekusinya itu gitu. Makanya yang saya apresiasi di sini juga kemauan dari teman-teman. Kalau saya mau sendirian kan nggak bisa yang kasihkan sendiri. Iya, makanya itu. Saya juga mengapresiasi teman-teman yang ada di belakang. Ini sangat luar biasa. Itu gitu. Oke. Mungkin itu cukup, Ibu. Bagaimana, Bapak? Cukup. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin kita ngobrol sharing di sini. Iya. Kayaknya teman-teman yang di sana kalau mau tanya tentang makanan dan sebagainya itu biasanya yang makanan ya. Nah, ini nanti bisa komen di YouTube. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Kami Kita juga sama. sangat luar biasa ya diundang. Nggak nyangka loh, kami datang ke sini kok dihadirkan di ruang podcast ini. Oh, luar biasa. Jadi kami juga terima kasih Pak ya atas waktu dan kesempatannya dari teman-teman Kim Reng Tegal Gede. Ya, mungkin Pak Kabit boleh. Ya. Terima kasih buat teman-teman Kim Tegal Gede telah memberikan kami waktu untuk ditampil di YouTube-nya. Ya, kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Nunukan mengajak juga Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung ke Nunukan. Iya. Amin. Mas Sowan mana Mas Sowan? Itu. Jadi Mas Sowan. Kalau ke sana Mas jangan lupa bawa paspor ya. Ya sekalian. Sekali mampir ke Malaysia negara Sultan. Terima kasih saya sampaikan. Jangan lupa untuk lihat di podcast selanjutnya dan datang ke Tegal Gede kalau pengen wawancara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.